Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tohari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan sistem pemeriksaan kualitas permukaan buah manggis atau Garcinia mangostanal berbasis metode pengolahan citra digital dengan pendekatan kecerdasan buatan. Pendahuluan, latar belakang. Manggis Garcinia mangostanal L merupakan buah tropis yang tidak hanya menjadi komoditas utama perdagangan nasional, akan tetapi juga menjadi produk ekspor unggulan. Manggis menjadi buah yang memberikan devisa tertinggi di antara ekspor buah-buahan dari Indonesia, diikuti salak, mangga. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan bahwa selama 2013 ekspor manggis Indonesia mencapai 5,73 US dollar atau sekitar 63 miliar. Sementara itu, Kementerian Perdagangan juga mencatat lonjakan ekspor manggis sepanjang Januari sampai Mei 2014 sebesar 153% atau senilai 13,7 juta US dollar. Bila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun 2014, ekspor tersebut terbesar terbagi berbagai negara tujuan, yaitu Thailand sebesar 42%, Malaysia 25%, Hong Kong 22,3%, Uni Emirat 3% dan Singapura 2,2%. Terus yang kedua yaitu perumusan masalah. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan. Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan kualitas permukaan buah manggis secara konvensional dengan menggunakan penglihatan mata memiliki banyak kelemahan dan terbuka peluang besar dapat diatasi dengan menerapkan teknologi pengolahan citra. Terus yang ketiga yaitu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem pemeriksaan kualitas buah manggis berbasis metode pengolahan citra dengan pendekatan kecerdasan buatan yang akan dilaksanakan selama 2 tahun. Pada masing-masing tahun, penelitian bertujuan untuk A. Tahun 1 membangun software pengolahan citra untuk mengkelaskan kualitas buah manggis. Yang kedua yaitu membangun purwarupa sistem pemeriksaan kualitas permukaan buah manggis. Terus yang keempat yaitu urgensi. Penelitian ini sangat signifikan dalam mendukung peta jalan penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam bidang penelitian strategis, pengembangan sains, teknologi, industri dan lingkungan dan sub bidang teknologi informasi, komunikasi, rekayasa biomedika, elektronika dan robotika. Terus yang kelima atau penelitian terdahulu. Jadi di sini sudah ada penelitian pendahulunya yaitu klasifikasi atau grading buah-buahan dan makanan telah banyak dilakukan dengan berbagai metode dalam beberapa tahun terakhir. Penggunaan kamera tradisional atau hiperspektral dan multispektral telah banyak digunakan dalam industri makanan. Metode ini juga telah terbukti handal dalam proses inspeksi buah-buahan dan sayuran. Penampakan luar termasuk warna, tekstur, ukuran, bentuk, serta kerusakan adalah faktor-faktor yang penting untuk dideteksi dalam industri pertanian dan menjadi faktor penentu dalam menentukan kualitas buah-buahan dan sayuran. Pada proses klasifikasi buah kurma, gradasi warna digunakan untuk mengetahui kokurensi frekuensi warna buah. Warna-warna yang dihasilkan dari pemotretan buah kurma diproyekkan pada histogram 2D, kemudian diproyeksikan ulang pada RG. Rata indeks warna dihitung untuk menentukan nilai keseluruhan, nilai gending. Metode ini telah berhasil digunakan secara komersial pada tahun 2013. Metode penelitian.
Yang pertama itu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah menyusun rencana induk penelitian strategis RIPS 2015-2025 berdasarkan visi dan misi Universitas Muhammadiyah dan roadmap penelitian unggulan program studi. RIPS Universitas Muhammadiyah mengusung tema besar, yaitu membangun masyarakat Indonesia yang berkemajuan dan berbudaya luhur dengan visi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi berkelanjutan yang memberdayakan, yang kemudian dirinci menjadi 3 bidang penelitian strategis, yaitu A. Bidang pengembangan sains, teknologi, industri, dan lingkungan. Yang pertama, diverifikasi dan konversi energi terbarukan, pengolahan sumber daya alam di lingkungan hidup untuk ketahanan energi masa depan. Yang kedua yaitu agroekosistem dan agribisnis berkelanjutan atau peningkatan nilai tambah dan manajemen pertanian untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Ketiga yaitu teknologi informasi komunikasi, rekayasa biomedika, elektronika, dan robotika. Yang keempat itu pharmaceutical care dan pemanfaatan bahan alam sebagai bahan obat. Kelima, infrastruktur, manajemen, transportasi, dan pengulangan bencana dan perubahan iklim global. Terus yang B, bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Yang C, bidang sosial, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian dalam proposal ini termasuk dalam bidang penelitian strategis pengembangan sains, teknologi, industri, dan lingkungan dengan subbidang teknologi informasi, komunikasi, rekayasa, biomedika, elektronika, dan robotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Suyanto. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Tohari. Saya akan menjelaskan peta jalan penelitian implementasi metode pengolahan citra digital untuk teknologi pasca panen. Untuk papaya grading sampai 2015 itu cuma gambar yang saya akan jelaskan pada kotak yang 2018 sampai 2020. Yang 2016 penentuan indeks kematangan buah manggis menggunakan metode pengolahan citra digital. Dan yang 2017 penentuan ukuran buah manggis menggunakan metode pengolahan citra citra. Diusulkan penelitian kluster Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2017. Yang 2018 sistem pemeriksaan kualitas permukaan buah manggis menggunakan jasa sumbatan. Yang 2019 sampai 2020 High Speed Automatic Grading System for Mangosteen Based on Image Analysis. Diusulkan PKLN Yogyakarta. Selanjutnya metode penelitian tahun 1. Penelitian tahun pertama akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Dimulai dengan pengumpulan buah manggis, habis secara manual, pengambilan data citra, pembuatan software hingga pengujian software. Uraian berikut akan dilakukan tahap-tahapnya dan secara rinci. Yang pertama kita akan memulai, selanjutnya pembuatan buah manggis dan revisi secara manual, pengambilan data citra permukaan buah manggis, dan selanjutnya analisis mekanis fisiologis. Yang selanjutnya pembuatan software dengan metode pengolahan citra digital. Di proses ini ada beberapa tahapan, yang itu proses pre-processing atau resize, perbaikan kualitas citra, segmentasi, dan yang kedua ekstraksi ciri tekstur permukaan dengan transformasi kurvalet. Yang ketiga klasifikasi kualitas permukaan dengan SVM. Yang selanjutnya pengujian software untuk pengkelasan buah manggis. Yang terakhir selesai. Nomor 1, pengumpulan buah manggis dan klasifikasi secara manual. Buah manggis direncanakan diperoleh dari satu atau beberapa rumah pengumpulan atau packing house di wilayah sentra produksi buah manggis di Provinsi Jawa Barat, yaitu Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Bogor, atau Ciamis.
Buah manggis yang dikumpulkan hanyalah buah manggis yang berkualitas ekspor dan sekaligus diklasifikasi menjadi 3 kelas secara manual oleh pekerja rumah atau pengumpul. Yang kedua, pengambilan data citra permukaan buah manggis. Pengambilan data citra permukaan buah manggis dilaksanakan di laboratorium pasca panen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan menggunakan perangkat pengambilan citra seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Perangkat ini terdiri dari sebuah komputer desktop yang sudah terinstall software komputasi MATLAB dan dilengkapi dengan frame grabber serta terhubung dengan kamera charcoal device atau CCD. Rekaman dapat beberapa video yang kemudian diubah menjadi citra biasa melalui teknik pengolahan citra. Ya, selanjutnya analisis kerusakan mekanis fisiologis buah manggis. Kerusakan manggis akan memicu perubahan fisiologis yang terjadi dalam buah manggis. Perubahan tersebut diantaranya 1. Peningkatan laju respirasi dan senesensi yang akan berimbas pada perubahan komposisi kimia buah manggis. Dan yang kedua, perubahan komposisi dinding sel akibat adanya benturan yang mengakibatkan kerusakan kulit buah. Kedua hal tersebut akan menurunkan kualitas buah manggis sehingga menurunkan nilai ekspor. Untuk mengetahui sejauh mana kerusakan mekanis tersebut berimbas pada kualitas buah manggis dan bagaimana hal tersebut bisa dideteksi dengan mudah dan cepat menggunakan teknologi citra SVM, maka buah manggis diperlakukan dengan benturan mekanis drop test dan pelukaan. Untuk kemudian dianalisis perubahan fisiologisnya. Yang A drop test. Pada drop test ini buah manggis dijatuhkan dari ketinggian 1 meter dan 2 meter. Kemudian dianalisis perubahan fisiologisnya. Dan yang B, uji pelukaan. Pada pengujian ini buah manggis dilukai. Kemudian dianalisis perubahan fisiologisnya. Dan yang keempat, pembuatan software dengan metode pengolahan citra. A. Pre-processing. Tahapan pre-processing adalah tahapan mempersiapkan citra sebelum diolah lebih lanjut. Tahapan ini terdiri dari penyesuaian dan pengurangan ukuran piksel citra agar proses berikutnya lebih cepat atau disebut resizing. Yang B. Ekstraksi ciri tekstur permukaan. Tahap ekstraksi ciri tekstur adalah pengambilan ciri unik khas mewakili tekstur atau kondisi permukaan buah manggis untuk mendeteksi adanya kerusakan permukaan buah. Yang C. Klasifikasi kualitas permukaan dengan SVM. Deskriptor tekstur permukaan yang diperoleh dari analisis statistik metrik transformasi kurvalet akan menjadi masukan bagi proses latih dan uji metode SVM pada tahap latih. SVM akan menggunakan deskriptor tersebut untuk menghasilkan hyperlane klasifikasi penggelasan kualitas buah manggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamalul Ihsan. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Firman Rizkianto. Langsung saja, yaitu 5. Pengujian software untuk penggelasan buah manggis. Pengujian software pengolahan citra yang telah dibuat digunakan untuk mengetahui kemampuan software dalam melakukan penggelasan buah manggis. Pengujian dilakukan dengan mengkelaskan data uji menggunakan hyperplane SVM yang telah diperoleh dengan menerapkan metode 4-fold cross validation, di mana seperempat data pertama digunakan sebagai data latih, sedangkan 3/4 data lainnya digunakan sebagai data uji. Latih dan uji diulang-ulang dengan menggunakan seperempat data kedua, dan seterusnya. Indikator capaian tahapan ini adalah telah diujinya semua data citra dan diperoleh tingkat akurasi penggelasan buah. Metode penelitian tahun 2. Setelah software pengolahan citra untuk mengkelaskan kualitas buah manggis diperoleh pada penelitian tahun 1. Penelitian tahun 2 akan menitik beratkan pada pembuatan purwarupa hardware dan software dan integrasi software tersebut sebagaimana diperlihatkan pada 1. Pembuatan purwarupa hardware dan integrasi software.
Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan tahapan awal dalam pembuatan hardware yang bertujuan untuk mengetahui spesifikasi dan kebutuhan yang diperlukan. Analisis kebutuhan mencakup kebutuhan pekerjaan grading di rumah pengumpul atau packing house buah manggis. Tahapan ini dilaksanakan melalui wawancara dengan pemilik atau pekerja rumah pengumpul dan survei kebutuhan alat melalui internet. B. Perancangan hardware. Purwarupa hardware yang akan dirancang dengan diagram dasar seperti pada gambar titik 5. Purwarupa ini terdiri dari konveyor atau ban berjalan dilengkapi dengan kontak pencahayaan, kamera CCD, komputer, frame grabber, dan akuator pemisah. Konveyor dirancang sedemikian hingga agar buah manggis dapat diletakkan dengan posisi tegak, dapat berjalan menuju kotak pencahayaan dan tidak terguling. Kotak pencahayaan dengan lampu yang menghasilkan cahaya seragam di dalam kotak. Kamera CCD dirancang terdiri dari 4 buah yang dipasang pada titik tertentu pada kontak, sehingga seluruh permukaan buah manggis dapat terekam. Hasil rekaman citra dikirim ke komputer dan diolah dengan menggunakan software yang telah dibuat pada penelitian tahun pertama untuk mengetahui kelas dari setiap buah yang masuk ke dalam kontak pencahayaan. Purwarupa juga dilengkapi dengan akuator pemisah yang dihubungkan dengan komputer berdasarkan hasil pengkelasan yang telah diperoleh. C. Fabrikasi hardware. Fabrikasi hardware akan dilakukan di workshop teknik mesin UMY. B. Integrasi software dan hardware. Software pengolahan citra yang telah dihasilkan pada penelitian tahun pertama diintegrasi dengan hardware yang telah dibuat. Beberapa pengaturan dan penyesuaian perlu dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Indikator capaian dari tahapan ini adalah telah dibuatnya purwarupa hardware dan software sistem pengklasifikasi kualitas buah. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.